Arema FC dalam bahaya besar di semifinal Piala Presiden 2026. Bocoran latihan terakhir mengungkap, Tavares mendadak mengunci rapat formasi baru dan siap menurunkan 3 bintang kejutan sekaligus. Dengan mesin gol Alex Martin dan rekor buruk Arema yang tak pernah menang hadapi Persebaya, apakah ini akhir bagi Singoedan atau justru jebakan fatal? Simak berita terbaru kali ini hingga selesai. Derby Jatim memanas. Persebaya Surabaya siapkan senjata mematikan jelang lawan Arema FC. Apakah Arema FC sadar bahwa di semifinal Piala Presiden 2026 ini mereka sedang berjalan masuk ke dalam perangkap paling mematikan? Tiket semifinal Piala Presiden 2026 resmi digenggam. Namun bagi Bernardo Tavares, lolos saja tidak pernah cukup. Pelatih berdarah dingin ini tahu betul, Derby Jawa Timur bukan sekedar laga biasa. Ini adalah ajang pembuktian, gengsi, dan pertaruhan harga diri Green Force. Bocoran panas dari dalam markas latihan menyebutkan, Tavares siap merombak total formasi Persebaya. Sebuah racikan taktik rahasia yang tak pernah terprediksi sebelumnya sedang disiapkan khusus untuk meredam Singoedan. Langkah ini jelas menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini eksperimen gila bernilai tinggi yang siap menghancurkan Arema, atau justru perjudian fatal yang bisa membalikan keadaan di laga krusial ini? Panggung semifinal Piala Presiden 2026 sudah siap, papan catur telah diatur, dan Tavares tinggal mengeksekusi skakmat paling menyakitkan dalam sejarah Derby Jatim. Selamat datang di neraka taktik Bernardo Tavares. Arema, bersiaplah terkubur. Senjata rahasia Tavares. Taktik maut ini bakal hancurkan Arema di semifinal. Arema FC dalam bahaya besar. Bermodalkan pembantaian atas Sport FC, Bernardo Tavares diam-diam menyiapkan formasi pembunuh yang siap mengeksekusi Singoedan di semifinal. Penampilan Persebaya saat menghancurkan Port FC di laga terakhir menjadi sinyal bahaya paling nyata. Chemistry para pemain terlihat makin nyetel, alur bola makin cair, dan lini serang Green Force berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat menakutkan. Tapi ini Derby Jatim. Ini bukan sekedar laga semifinal Piala Presiden 2026. Ini adalah pertempuran gengsi, darah, dan harga diri. Rumor panas dari sesi latihan tertutup membocorkan, Tavares tidak akan menggunakan taktik yang sama. Pelatih asal Portugal ini diduga kuat meracik formasi baru yang jauh lebih agresif demi meredam perlawanan Arema. Sebuah keputusan gila yang memicu tanda tanya besar. Apakah perombakan taktik di laga sepenting ini bakal jadi mahakarya jenius yang meloloskan Persebaya, atau justru bumerang fatal yang bisa dimanfaatkan Singoedan? Algojo taktik telah ditunjuk, dan panggung semifinal Piala Presiden 2026 sudah siap menjadi saksi bencana bagi Singoedan. Tavares sudah menarik pelatuknya. Kita tunggu strategi apa yang diracik Tavares saat menghadapi Arema FC nanti. Ambisi gila Tavares. 3 bintang kejutan Persebaya siap hancurkan Arema di semifinal Piala Presiden 2026. Arema FC dipastikan bakal gigit jari. Bernardo Tavares menyiapkan 3 kartu truf rahasia yang siap mengacak-acak semifinal Piala Presiden 2026. Tensi jelang Derby Jawa Timur makin membakar. Lolos ke semifinal ternyata tak membuat Bernardo Tavares berpuas diri. Demi menumbangkan sang rival abadi, pelatih bertangan dingin ini siap menurunkan komposisi starter paling mengejutkan musim ini. Di tembok terakhir, kejutan besar berhembus. Hernando Ari diisukan siap kembali mengawal gawang sejak menit awal untuk mematikan mental penyerang lawan. Di lini tengah, Francisco Rivera disiapkan sebagai playmaker tunggal yang bakal memanjakan pergerakan tanpa bola. Dan yang paling mengerikan, Ramadan Sananta siap dipasang sebagai ujung tombak utama demi mengacak-acak lini pertahanan Singoedan. Sebuah keputusan yang bikin publik terbelah. Apakah menurunkan 3 bintang ini sekaligus dari menit pertama adalah master plan jenius, atau justru perjudian terlalu berisiko di laga sekelas Derby Jatim? Papan catur semifinal Piala Presiden 2026 sudah terkunci.
3 senjata mematikan telah disiapkan dan Tavares siap melepas monster Green Force ke tengah lapangan. Selamat datang di panggung ambisi gila Bernardo Tavares. Arema, bersiaplah untuk dihancurkan. Tavares masih sembunyikan tangan. Taktik rahasia Persebaya bocor jelang semifinal. Sesi latihan terakhir Persebaya berubah jadi pintu tertutup. Bernardo Tavares sengaja mengunci rapat strategi rahasia yang siap mengejutkan Arema FC. H-1 menuju semifinal Piala Presiden 2026, ketegangan di markas latihan Green Force pecah. Terlihat ada perubahan pergerakan taktik yang sangat tidak biasa dan mencuri perhatian. Bernardo Tavares tapak mengubah alur serangan secara mendadak demi merobek pertahanan Singoedan. Namun saat dicecar oleh media mengenai taktik gila apa yang bakal ia pakai, Tavares memilih bungkam total. Ia menolak membocorkan satu kata pun, membiarkan Arema tenggelam dalam ketidakpastian dan rasa cemas. Sikap tertutup ini memicu spekulasi liar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah aksi main rahasia ini bukti kepercayaan diri tingkat tinggi sang pelatih? Atau justru tanda bahaya kalau Persebaya masih ragu dengan formasi barunya? Tavares boleh saja bungkam di luar lapangan. Namun di atas rumput hijau besok malam, taktik gelap itu siap bicara dan memburu mangsanya. Layar sudah ditutup, perangkap sudah dipasang. Kalau menurut Dulur Bonek, strategi apa yang bakal disiapkan Bernardo Tavares? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alasan Persebaya diunggulkan menang telak di semifinal hadapi Arema FC di Piala Presiden 2026. Mimpi buruk Arema FC resmi berlanjut. Berdasarkan data dan fakta terkini, Persebaya diprediksi bakal melindas Singoedan di semifinal Piala Presiden 2026. Semua analisis bermuara pada satu hal, Persebaya unggul segalanya. Kedalaman skuad Green Force musim ini benar-benar mengerikan. Lini utama hingga bangku cadangan memiliki kualitas setara yang siap meneror pertahanan lawan selama 90 menit penuh. Kehadiran sang mesin gol baru Alex Martin menjadi pembeda paling destruktif. Ketajaman dan insting membunuhnya diprediksi bakal membuat lini belakang Arema kendor dan frustrasi. Apalagi jika melihat rekor pertemuan terakhir, Singoedan seakan kena kutukan dan tidak pernah bisa menang menghadapi Persebaya. Pertanyaannya, apakah dominasi mutlak ini bukti Persebaya memang beda level, atau justru klaim diunggulkan ini akan jadi jebakan keangkuhan yang dimanfaatkan Arema untuk bikin kejutan? Statistik sudah bicara, sang mesin pembunuh telah siap, dan sejarah kelam Arema siap terulang kembali. Singoedan kini berdiri tepat di ujung tanduk, dan Persebaya siap mendorong mereka jatuh ke jurang kehancuran. 5 duel kunci Persebaya Fjord FC, pertarungan yang bisa menentukan siapa raja grup B Piala Presiden. Bukan sekedar Persebaya melawan Port FC, ada 5 duel panas di atas lapangan yang bisa menjadi penentu siapa yang keluar sebagai penguasa grup B. Satu kesalahan saja bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Laga Persebaya Surabaya kontra Port FC dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti di grup B Piala Presiden. Pertemuan dua tim dengan karakter permainan berbeda ini diprediksi berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan. Sorotan utama bukan hanya pada hasil akhir, melainkan 5 duel kunci yang diyakini akan menentukan jalannya pertandingan. Pertarungan di lini tengah diperkirakan menjadi yang paling krusial. Tim yang mampu menguasai area ini akan lebih leluasa mengendalikan tempo permainan sekaligus menciptakan peluang berbahaya. Di sektor sayap, kecepatan para pemain juga akan menjadi senjata mematikan. Siapa yang lebih disiplin dalam bertahan sekaligus efektif saat menyerang berpotensi membuka jalan menuju kemenangan. Tak kalah menarik adalah duel lini belakang menghadapi tekanan para penyerang lawan. Sedikit saja kehilangan konsentrasi, peluang emas bisa langsung tercipta. Karena itu, organisasi pertahanan akan menjadi ujian besar bagi kedua tim. Selain adu strategi antar pemain, perang taktik di pinggir lapangan juga layak dinantikan. Setiap pergantian pemain dan perubahan strategi dapat menjadi titik balik yang mengubah arah pertandingan dalam sekejap. Dengan kualitas yang dimiliki kedua tim, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Itulah mengapa banyak yang meyakini bahwa duel ini bukan sekedar perebutan 3 poin, melainkan pertarungan untuk membuktikan siapa yang paling pantas menjadi juara grup B. Saat peluit panjang berbunyi nanti, 5 duel yang sejak awal menjadi sorotan akan menemukan jawabannya. Akan ada tim yang berdiri sebagai penguasa grup, dan ada pula yang harus menerima kenyataan pahit. Di pertandingan sebesar ini, kemenangan seringkali tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak menyerang,
melainkan oleh siapa yang mampu memenangkan duel-duel kecil yang akhirnya menentukan segalanya. Pemain muda Persebaya bakal jadi starter? Keputusan berani yang bisa mengubah jalan pertandingan. Hari ini bisa menjadi momen yang mengubah karier seorang pemain muda Persebaya. Di tengah laga yang penuh tekanan, peluang tampil sebagai starter justru mengarah kepada generasi muda bajul ijo. Berani mengambil risiko atau justru menemukan bintang baru? Jelang pertandingan penting hari ini, perhatian publik Persebaya tidak hanya tertuju pada hasil akhir, tetapi juga pada kemungkinan munculnya wajah-wajah muda sejak menit pertama. Sejumlah pemain muda bajul ijo disebut memiliki peluang besar masuk ke dalam starting 11. Penampilan mereka selama sesi latihan dan kesempatan yang diberikan pada laga sebelumnya menjadi modal berharga untuk mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Jika keputusan itu benar-benar diambil, Persebaya bukan hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga energi, kecepatan, dan semangat juang para pemain muda yang siap membuktikan diri di panggung besar. Namun, tampil sebagai starter di pertandingan penting tentu bukan perkara mudah. Tekanan supporter, kualitas lawan, dan tuntutan meraih hasil maksimal akan menjadi ujian sesungguhnya. Inilah momen yang membedakan pemain biasa dengan mereka yang siap menjadi andalan masa depan klub. Di sisi lain, keputusan memainkan pemain muda juga bisa menjadi sinyal bahwa Persebaya mulai membangun fondasi jangka panjang tanpa mengabaikan target kemenangan. Bila kesempatan itu datang, semua mata akan tertuju pada bagaimana mereka menjawab kepercayaan tersebut di atas lapangan. Ketika daftar starter resmi diumumkan nanti, akan ada nama yang mungkin mengejutkan banyak orang. Dan jika kesempatan itu benar-benar jatuh ke tangan pemain muda Persebaya, pertandingan hari ini bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga tentang lahirnya harapan baru yang bisa menjadi wajah bajul ijo untuk musim-musim mendatang. Target menang lawan Port FC. Francisco Rivera pimpin skuad Persebaya Surabaya jaga konsistensi di Piala Presiden 2026. Francisco Rivera menegaskan Persebaya Surabaya mengincar kemenangan atas Port FC demi menjaga konsistensi permainan sekaligus memastikan status juara Grup B Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya mengusung target kemenangan saat menghadapi Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu malam WIB. Gelandang serang Francisco Rivera menegaskan Green Force harus menjaga konsistensi permainan demi mempertahankan tren positif, sekaligus menutup fase grup sebagai juara sebelum melangkah ke babak semifinal. Jelang hadapi Port FC, Bernardo Tavares fokus pemulihan skuad Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Kondisi itu membuat duel di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi penentu status juara Grup B meski kedua tim sama-sama sudah memastikan tiket ke semifinal. Menurut gelandang asal Meksiko itu, seluruh pemain wajib tampil maksimal dan tetap mengutamakan permainan kolektif. Kami harus menunjukkan konsistensi di setiap pertandingan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Seluruh pemain harus siap memberikan kemampuan terbaik, baik secara fisik maupun mental. Yang terpenting, kami harus tetap bermain sebagai satu tim, ujar Rivera.